Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia yang akan dibacakan oleh Ibu Dian Mangiring Arika. Kepada Ibu kami persilakan dengan hormat. Yang terhormat kepada Kepala Kasubdit Wilayah 3 Direktorat Humas Swadaya, yang terhormat kepada Kasatker Satuan Kerja dan juga PPK di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terhormat kepada Kasih Wilayah 2 Balai Penyediaan Perumahan, yang terhormat kepada seluruh dinas kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang terhormat kepada para peserta acara evaluasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur pada hadirat Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat. Dan atas kehendaknya pula kita bersama-sama dapat menghadiri kegiatan ini. Kepada para hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami melaporkan pelaksanaan pendampingan teknis pemuktakiran data rumah swadaya di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendorong pemerintah kabupaten kota untuk melaksanakan pemuktakiran data rumah swadaya yang menyajikan basis data rumah swadaya, khususnya data rumah tidak layak huni, dalam rangka penanganan rumah tidak layak huni tersebut. Kedua, kegiatan ini diharapkan dapat mengakomodir ketersediaan basis data rumah swadaya, khususnya data rumah tidak layak huni yang dimuktakhirkan untuk membantu para pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah serta masyarakat maupun pihak lainnya dalam penanganan RPLH. Dalam pelaksanaan kegiatan ini akan disampaikan beberapa rangkaian acara. Yang pertama adalah paparan kebijakan pelaksanaan program BSPS. Kedua, tahapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan program BSPS serta mapping keterpaduan lokasi BSPS tahun 2021 pada lokasi kumuh di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ketiga, paparan mengenai teknik placement. Keempat, paparan mengenai IBSPS. Dan yang terakhir adalah paparan pendataan rumah swadaya melalui aplikasi IRTLH dan mekanisme pengusulan program perumahan melalui aplikasi Sibaru. Adapun peserta yang diundang dan hadir pada kegiatan ini adalah sebanyak 30 orang yang terdiri dari perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kedua, Dinas Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari Kota Kendari 2 orang, Kota Bau-Bau 1 orang, Kota Buton 1 orang, Kota Buton Selatan 1 orang, Kabupaten Buton Tengah 2 orang, Kabupaten Buton Utara 1 orang, Kabupaten Konawe Utara 2 orang, Kabupaten Konawe Selatan 1 orang, Kabupaten Kolaka 2 orang, Kabupaten Kolaka Utara 2 orang, Kabupaten Muna 2 orang, Kabupaten Muna Barat 2 orang, dan Kabupaten Wakatobi 1 orang. Waktu penyelenggaraan kegiatan ini adalah selama 1 hari dimulai sejak pagi ini hingga nanti malam. Akhir kata, kami atas nama panitia menyampaikan ucapan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada persiapan sampai terselenggaranya acara masih ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Kasubdit Wilayah 3 untuk memberikan kata sambutan dan arahan sekaligus pembukaan secara resmi acara pendampingan teknis pemuktahiran data rumah tidak layak huni di Provinsi Sultra.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dan pembukaan secara resmi oleh Kasubdit Wilayah 3 Direktorat Rumah Swadaya kepada Bapak Weli Wihardi STMT, kami persilakan dengan hormat. Sebelumnya saya mohon maaf karena sejarahnya di sini harusnya Pak Direktur, tapi karena Pak Direktur kemarin masih ada komplikasi yang saya makan DP ya. Jadi kemarin secara sepintas beliau membatalkan terkait dengan kedatangan beliau terkait ke acara di sini. Baik yang saya hormati Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, para kepala dinas perumahan dan kawasan perumahan kabupaten atau kota di provinsi Sulawesi Tenggara, ada yang mewakili Bapak Balai Pelaksanaan Perizinan Perumahan atau yang mewakili, kemudian kepada Bapak Kasangker Perizinan Perumahan Sulawesi Tenggara, kemudian kepada Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 2 Balai Pelaksanaan Perizinan Perumahan Sulawesi 3, para satker atau PPK Rumah Swadaya di Satuan Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian Koordinator Pendataan Verifikasi dan Kawasan KSPN Direktorat Rumah Swadaya, ya, Koordinator kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan para peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali sambutan ini, mari kita panjatkan bersama-sama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita dapat berkumpul dalam yang dalam acara pendampingan teknis pemutahiran data rumah tidak layak huni di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih dan aspirasi setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu peserta pada kegiatan ini tepat pada waktunya. Harapan kami tiada lain kegiatan ini dapat berjalan ya, sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan kegiatan secara efektif. Bapak Ibu yang kami hormati, masalah utama perumahan saat ini adalah backlog ya. Jadi rumah layak huni yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia. Backlog rumah layak huni ini terkait dengan pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Rumah layak huni perlu memenuhi 4 kriteria indikator. Jadi yang pertama adalah kecukupan ruang. Yang kedua ini ada ketahanan konstruksi. Yang ketiga ada akses air bersih dan akses sanitasi. Jadi harus memenuhi 4 kriteria. Kalau misalkan tidak memenuhi 4 kriteria ini masuknya ke kekumuhan. Dan ini sudah dijelaskan sama BPS juga terkait dengan indikator-indikator ini. Nah, di tahun 2020 jumlah masyarakat yang dapat mengakses rumah layak huni atau RLH ini sekitar 50%. Ini data Bappenas di tahun 2019 50%. Dan ditarget RPJMN tahun 2020 sampai 2024 ini menjadi 70%. Jadi ada kenaikan angka sekitar 20% ya terkait untuk mencapai rumah layak huni.
Penanganan RTH ini berkaitan dengan penanganan kawasan kumuh ya. Nah, kawasan kumuh terbentuk karena masyarakat memiliki keterbatasan terhadap infrastruktur maupun sarana dan prasarana layak seperti air bersih, sanitasi, fasilitas persampahan, rumah layak huni, dan sarana lainnya. Nah, untuk itu dibutuhkan data RTLH yang tersinkronisasi dengan sebaran kawasan kumuh dan kebutuhan akan rumah layak huni di Indonesia sebagai basis dalam prioritas penanganan RTLH mendukung penanganan kawasan kumuh. Dalam mendukung kegiatan tersebut, Direktorat Rumah Swadaya sudah memiliki basis data rumah tidak layak huni yang dapat diakses melalui IRTLH. Jadi pengolahan IRTLH dilakukan oleh Direktorat Rumah Swadaya dengan kerjasama pemerintah daerah untuk penginputan datanya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 17 dan 18 bahwa pemerintah daerah menyusun dan menyediakan basis data bidang perumahan, termasuk rumah layak huni dan rumah tidak layak huni. Nah, hingga saat ini pengembangan sistem aplikasi IRTLH masih terus dilakukan. Namun pemutakhiran data IRTLH tidak banyak dilakukan oleh kabupaten kota. Berdasarkan data IRTLH di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021, jumlah RTLH yang ada dalam sistem sebanyak 70.312 unit atau tersebar di 17 kabupaten atau kota, di 205 kecamatan dan di 1.323 kelurahan. Program Direktorat Rumah Swadaya pun telah mendukung pengentasan kawasan kumuh, khususnya dalam kegiatan dana alokasi khusus tahun 2021. Alokasi DAK bidang perumahan dan permukiman di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 364 unit. Nah, kebijakan PSPS di tahun 2022 didesain mendukung penanganan kawasan kumuh, diantaranya yang pertama adalah mendukung penurunan kawasan kumuh seluas 10.000 hektar melalui peningkatan kualitas permukiman kumuh skala lingkungan dan kawasan. Yang kedua, peningkatan kualitas permukiman kumuh metropolitan. Yang ketiga, mendukung pilot project penataan permukiman kumuh skala kawasan. Dan yang terakhir adalah DAK reguler terintegrasi. Kabupaten kota diharapkan dapat melakukan pemutakhiran data RTLH dalam sistem IRTLH, terutama di kawasan kumuh di daerah masing-masing melalui SK kawasan kumuh terbaru. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini yaitu pendampingan teknis pemutakhiran data tidak layak huni atau RTLH di Provinsi Sulawesi Tenggara dimaksudkan untuk meningkatkan kawasan pemerintah kabupaten atau kota dalam pengolahan data rumah swadaya, tidak hanya pemutakhiran data melalui aplikasi RTLH, namun juga dalam penyusunan dokumen usulan yang sesuai dengan kriteria. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, bersama dengan kegiatan ini kami juga akan melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang rumah swadaya di wilayah 3 untuk meninjau pelaksanaan kegiatan sampai saat ini serta kendala dan permasalahan yang terjadi di lapangan. Akhir kata, kami berharap agar seluruh pelaksanaan kegiatan dapat bekerja sama dan membangun lingkungan kerja yang kondusif, serta kegiatan ini dapat berjalan efektif dan menghasilkan rencana tindak yang sepakat untuk perbaikan pendampingan dengan pengendalian di lapangan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
kegiatan pendampingan teknis pemuteran data rumah tidak layak huni atau RTLH di Provinsi Sulawesi Tenggara saya buka. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Selamat mengikuti kegiatan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas sambutannya. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Munansar. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang muslim akan saya pimpin, dimohon yang non muslim menyesuaikan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan. Kami memohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan ini agar lebih bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Ya Allah, Ya Ghaffar, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, para pemimpin kami, para pejuang dan pendahulu kami. Tempatlah kami dan mereka semua di dalam lindungan dan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib, yang Maha Pengasih, Penyayang, dan yang Maha mengabulkan doa. Engkau pemilik arsy yang agung, yang berkuasa atas segala sesuatu. Kepadamu-lah kami bertawakal, kepadamu kami memohon pertolongan. Pada kesempatan hari ini, Senin 8 Juni 2021, di Aula Swiss Bell Hotel, kami hadir melaksanakan rapat pendampingan teknis pemutakhiran data rumah tidak layak huni di Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk itu ya Allah, kiranya acara ini mendapat barokah dan ridho-Mu. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, pelaksanaan rapat sangat mempunyai arti dan makna bagi kami, terutama dalam terwujudnya segala tugas yang diamanahkan kepada kami untuk mewujudkan rumah layak huni sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Untuk itu ya Allah, kami adalah makhluk yang lemah. Berikan kekuatan, kesehatan, keimanan dan ketakwaan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera. Ya Allah, Ya Azim, yang Maha Agung, tanamkanlah sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami semua. Rasa persatuan dan kesatuan, persaudaraan, rasa kasih sayang, ukhuwah Islamiyah di antara kami. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhittuna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Kami selaku panitia memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak untuk meninggalkan podium dan mengambil tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki sesi pertama. Kepada Bapak Kasubdit Wilayah 3, kami persilakan untuk maju ke depan mengambil tempat yang telah disediakan. Ibu PPK Rumah Swadaya Ibu Musniar Silondaya dan Ibu Kasih Pelaksana Wilayah 2 Ibu Ratna Juwita, dan yang akan dipandu oleh Bapak Moderator Bapak Rustomo. Kepada Bapak kami persilakan untuk mengambil tempat. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Rustomo selaku moderator untuk memandu acara. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ini maklum karena ada bapak-bapak ibu yang mungkin baru tiba, tapi mudah-mudahan semangat ya Pak Bu ya. Baik, pertama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Bapak Kepala Subdit Wilayah 3 Direktorat Rumah Swadaya. Yang kami hormati Kepala SMPD Penyediaan Perumahan Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati Ibu BPK Rumah Swadaya dan Rumah Komersial. Yang kami hormati juga Ibu Kepala Sesi Wilayah 2 Ulama. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian perwakilan dari Dinas Kabupaten Kota Bidang Perumahan dan Permukiman. Baik Bapak Ibu sekalian, meningkat waktu untuk sesi yang pertama ini ada 3 pemateri dalam hal ini, yaitu
kebijakan pelaksanaan program PSPS. Yang kedua yaitu tahapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan program PSPS. Yang ketiga, mapping keterbantuan lokasi PSPS tahun 2021 atau lokasi kumuh sesuai SK Bupati Garut Kota. Sementara daerah yang ada untuk mengenalkan teknologi konsumen akan diberikan akan diproses. Baik Bapak Ibu sekalian, kita waktu untuk memanfaatkan efisiensi waktu untuk bisa kita mulai. Mohon maaf Bapak Ibu, bermateri kami akan kasih waktu nanti masing-masing paling banyak 25 menit agar nanti bisa lebih banyak dalam diskusinya. Untuk pertama kami persilakan Pak Kasubdit Wilayah 3 untuk bisa menyampaikan kebijakan pelaksanaan program PSPS. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik kami hormati, selamat pagi dan salam sejahtera. Sebelumnya saya akan coba perkenalkan nama saya Weli Wihardi. Saya sebagai Kasubdit Wilayah 3 ya. Wilayah 3 itu ya terkait dengan Sulawesi, kemudian Papua dan Maluku ya. Jadi 3 wilayah ini yang menjadi di bawah saya. Baik Bapak Ibu, saya coba akan memaparkan terkait dengan kebijakan dari Direktur Rumah Swadaya. Walaupun ini sudah sering kali berulang, tapi tetap ini harus disampaikan terkait informasi. Kalau ada informasi yang terbaru terkait dengan kebijakan dari Direktorat Rumah Swadaya. Mungkin lanjut Pak. Seperti kita ketahui, ini adalah seperti yang diamanatkan di Undang-Undang Nomor 1 2012, Undang-Undang Nomor 1 2011 dan PP Nomor 14 2016 terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman. Jadi di dalamnya di dalam 2 undang-undang dan 1 PP, di dalam undang-undang dan PP ini semuanya menyangkut terkait dengan menyampaikan terkait dengan kemudahan atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MPR ya. Dan salah satunya dapat berupa dari bantuan stimulan rumah swadaya. Nah, selain dari 2 dasar hukum ini, di sini ada juga Perpres 18 tahun 2020 terkait dengan RPJMN 2020 sampai 2004. Di dalam RPJMN juga di sini dibahas terkait dengan adanya fasilitas peningkatan kualitas rumah swadaya. Di sini terkait dengan desil 1 sampai desil 4 ya. Untuk yang penghasilan. Kemudian ada juga terkait dengan fasilitas peningkatan kualitas rumah swadaya mendukung kawasan strategi pariwisata nasional atau rumah swadaya untuk mendukung KSPN. Di sini yang mendukung KSPN ini adalah Wakatobi ya. Di tahun 2021 ini ada 5 KSPN dan salah satunya di Sulawesi Tenggara. Di sini ada terkait dengan Pulau Wakatobi ya. Yang selanjutnya adalah fasilitas penyediaan jasa rumah tangga atau klinik rumah swadaya. Ini harapannya di tahun 2022 ini klinik swadaya ini di Balai sudah bisa menyelenggarakan terkait klinik swadaya. Jadi kalau misalkan dari Pemda atau dari masyarakat menanyakan terkait perumahan, itu bisa langsung ke Balai ya untuk lebih jelasnya. Baik rumah susun, rumah khusus, termasuk rumah swadaya. Yang terakhir adalah DAK ya. DAK ini berhubungan dengan penyediaan rumah berbasis kelompok untuk peremajaan umum atau pemukiman kembali masyarakat.
Next. Baik Bapak Ibu, ini adalah arah kebijakan RPJMN 2020 sampai 2024 ya. Di sini ada pergeseran target dan indikator dari backlog menjadi target SDGs ya. Di sini yaitu akses terhadap rumah yang layak, aman dan terjangkau. Nih, ini sasaran indikatornya adalah terpenuhinya rumah layak huni untuk terpenuhinya rumah layak untuk rumah tangga. Di sini seperti saya sampaikan tadi bahwa di tahun 2015 ini hanya 50,1%. Jadi diharapannya di tahun 2024 ini berubah menjadi 70% terkait dengan rumah layak huni. Nah, apa aja sih menjadi indikator yang SDGs ini? Yang pertama ini adalah ketahanan konstruksi. Ini terkait yang konstruksi juga, mungkin untuk yang kayak slow, kemudian fondasi, yang Aladin lah terkait dengan konstruksi ini kan harus diperhatikan. Kemudian harus ada akses sanitasi, ada luas per kapita, kemudian akses air minum. Jadi keempat unsur ini harus diikuti. Kalau misalkan tidak diikutkan, ini akan menjadi salah satu rumah kumuh ya. Misalkan rumah tidak ada akses air minum atau akses sanitasi. Ini sudah didata sama BPS. Jadi indikator BPS menilai rumah layak huni salah satunya itu harus ada akses sanitasi dan air minum. Makanya di tahun 2021 ini kami untuk yang PSPS ini harus ada akses sanitasi atau akses air minum. Baik Bapak Ibu, ini adalah rumah layak huni berdasarkan SDGs ya. Yang pertama ketahanan bangunan, yang kedua harus ada luas bangunan minimal 7,2 meter ya. Kemudian harus ada akses sanitasi, kemudian harus ada air minum. Ini keempat komponen ini harus dilengkapi ya. Jadi tidak boleh maksudnya kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin saja ya akses sanitasi itu tidak ada atau di luar. Nah sekarang ini penilaiannya harus ada akses sanitasi atau air minum Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah PSPS ya, itu bantuan stimulan perumahan swadaya ya. Jadi definisinya itu adalah bantuan pemerintah bagi MPR untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat. Nah, dalam peningkatan kualitas rumah ya, yaitu yang harus digarisbawahi ini harus ada keswadayaan masyarakat ya. Jadi walaupun bentuknya apapun harus ada keswadayaan. Jadi jenis kegiatannya di sini adalah peningkatan kualitas rumah swadaya. Di sini jenis bantuannya uang akan dikonversikan ke bahan bangunan dan upah kerja. Jadi kalau sekarang itu di tahun 2021 ini nilainya 20 juta ya. Untuk yang bahan bangunan 17,5 juta, untuk yang upah 2,5 juta. Nah ini outputnya harus rumah layak harus berdasarkan SDGs. Tadi ada ketahanan konstruksi, kemudian ada luas lahan per kapita, kemudian ada akses sanitasi, kemudian ada akses air minum. Dan diharapkan juga PSPS ini bisa mendukung pengurangan permukiman kumuh ya. Salah satunya itu juga. Ya makanya waktu kita di surat juga ya Bapak Ibu coba harus membawa terkait dengan SK kumuh ya. Nanti ada mapping terkait dengan SK kumuh mungkin di presentasi yang kedua. Nah salah satunya selanjutnya di sini bahwa program PSPS ini merupakan program reguler ya. Program reguler tiap tahun itu pasti ada untuk ya program PSPS. Kemudian
dukungan program padat karya ini pasti ya kalau PSPS ini, karena tadi sudah disampaikan bahwa 17,5 juta sama 2,5 itu merupakan dukungan dari program padat karya. Kemudian mendukung program 1 juta rumah, nah ini pasti juga ya. Kemudian mendukung program nasional seperti stunting, kemudian KSPN, KPPN, perbatasan atau penanganan TBC. Ini adalah readiness kriteria terkait dengan PSPS ya. Yang pertama, readiness kriteria ini harus ada usulan dari bupati atau wali kota ya, atau kementerian atau lembaga ya. Kemudian usulan ini dilengkapi lokasi desa, kelurahan yang memiliki data RTLH, diinput melalui IRTLH dan Sibaru ya. Ini. Kemudian jumlah data yang diusulkan minimal 20 unit per desa atau per kelurahan. Kemudian legalitas calon penerima bantuan. Ini tidak dalam status sengketa. Kemudian juga sesuai dengan data tata ruang atau wilayah. Ini kalau kemarin ada salah satu desa tidak menyampaikan sesuai dengan RT/RW ya, kemarin itu ya. Jadi kemarin dipindah juga terkait dengan lokasinya ini. Selanjutnya ini adalah kriteria penerima bantuan. Yang pertama, bantuan itu harus WNI yang sudah berkeluarga. Berarti harus ada WNI berkeluarga dibuktikan dengan KTP. Ini sudah nikah atau belum? Harus ada kartu keluarganya. Yang kedua, memiliki dan menguasai tanah dengan bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah. Nah, yang ketiga ini adalah memiliki dan menempati satu-satunya RTLH. Nah, yang selanjutnya yang perlu diperhatikan Bapak Ibu di sini, belum pernah memperoleh PSPS atau bantuan sejenis selama 10 tahun ya. Selama 10 tahun ya, selama 10 tahun. Nah, ini yang menjadi temuan-temuan kemarin kami bahwa sama BPK bahwa penerima ini mendapat bantuan dari bantuan sejenis seperti LPP atau selisih bunga. Nah, itu kemarin kami juga menjadi temuan-temuan ini harus diperhatikan mungkin terkait dengan pemilihan atau terkait dengan verifikasi calon penerima bantuan. Yang kelima ini adalah penghasilan harus lebih kecil daripada UMP. Nah, ini juga kemarin jadi banyak temuan dari BPK bahwa si penerima bantuan ini melebihi dari melebihi dari UMP-nya gitu kan. Kemarin misalkan dari UMP-nya dari 1,8. Nah, setelah dicek sama BPK ada yang 2 juta, ada yang 2,5 juta. Nah, itu akan menjadi permasalahan bagi kita. Kenapa kita harus menjawab terhadap temuan-temuan tersebut. Yang selanjutnya ini adalah bersedia mengikuti ketentuan programnya. Next. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah besaran nilai PSPS. Jadi untuk yang pembangunan baru di sini belum ada kebijakan lagi. Jadi untuk yang pembangunan baru itu di tahun 2020 diberhentikan dan belum ada kebijakan lagi untuk yang pembangunan baru. Nah, untuk yang pembangunan reguler ini ada harganya 20 juta Bapak Ibu untuk yang itu. Kemudian untuk yang provinsi Papua untuk yang daerah dataran 23,5 juta. Kemudian untuk yang di pegunungan ini nilainya 40 juta ya. Next. Baik Bapak Ibu, inilah pengusulan bantuan rumah swadaya melalui Sibaru. Ini harapannya kedepannya masih ada tambahan dana, ada penambahan dana lagi. Ini lagi digodok sama
pimpinan yang mudah-mudahan ke depan bisa mengambil bisa mengambil dari si baru ini. Jadi dana ini harus usulan CPB ini harus terukur ya. Makanya hari ini kita kumpulkan terkait untuk mengupdate data-data dari BPA. Ini contoh kemarin kami dari mengambil data dari Sibaru dari Maluku Tengah itu hanya 41% yang benar ya Bapak Ibu ya. Selainnya itu data-data ini diganti lagi sama yang baru gitu. Jadi kami di sini untuk mengumpulkan dari Sulawesi Tenggara terkait untuk update data-data IRTLH. Mungkin nanti ini selanjutnya di siang hari mungkin Bu Dina akan menjelaskan terkait pengusulan bantuan rumah swadaya melalui Sibaru. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini kami informasikan bahwa untuk yang lokasi pelaksanaan PSPS di tahun 2021 di sini ada 34 provinsi ya. Untuk yang Sulawesi Tenggara ini mendapat bantuan 2.970 ya. Lanjut Mas. Ini terkait progres kegiatannya di sini Sulawesi Tenggara ini sudah lanjut. Sulawesi Tenggara ini mendapat yang sudah dilaksanakan ini sudah ada 2.285 ya. Sampai tahap SK ke-9 ya. Lanjut Mas. Ini mungkin nanti Bu Nia juga akan menjelaskan terkait dengan ini, dengan yang Sulawesi Tenggara. Lanjut. Ini Sulawesi Tenggara ini progresnya ada di nomor 9 ya Bu ya. Mungkin Bu Nia juga bisa menjelaskan terkait dengan progres ini. Lanjut. Nah, baik Ibu Bapak yang kami hormati, ini adalah peningkatan kualitas rumah swadaya untuk pondok wisata ya atau homestay dan usaha pariwisata lainnya dalam mendukung KSPN atau kawasan strategi pariwisata nasional. Jadi di tahun 2021 ini ada 5 provinsi yang mendapatkan proyek KSPN ini. Yang pertama di Tanjung Krayang atau Babel, yang kedua di Bromo Tengger Semeru, yang ketiga di Wakatobi ya di Sulawesi Tenggara, dan selanjutnya di Pulau Morotai. Nah, ini prosesnya adalah kegiatannya adalah yang pertama adalah peningkatan kualitas dengan fungsi usaha, yang kedua adalah peningkatan kualitas tanpa fungsi usaha. Lanjut. Ini adalah proses pelaksanaan KSPN. Untuk yang di Wakatobi ini ada di Desa Wahab atau Wangi-Wangi, ada satu klaster ya. Ini prosesnya sudah koordinasi dengan pemerintah daerah sudah dilaksanakan, kemudian rekrutmen tenaga ahli juga sudah dilaksanakan, sampai ini identifikasi calon penerima bantuan. Mungkin di tahun 2021 ini di bulan Juni akan dilaksanakan pembangunannya. Lanjut Mas. Ini sama juga Wakatobi. Jadi di Wakatobi ini ada 120 bangunan, yaitu 100 tanpa usaha, yang 20 homestay. Lanjut Mas. Lanjut. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah temuan BPK yang perlu dicermati.
Ini kemarin dari BPK menyampaikan bahwa ini banyak temuan-temuan terkait dengan PSPS. Yang pertama ini adalah terdapat nomor induk kependudukan yang ganda. Nah ini untuk pengusulan di RTH juga mohon dicermati terkait dengan usulan ganda ini. Kemudian ini yang kedua, ini terdapat tenaga fasilitator atau TFL yang tidak memenuhi syarat minimal pendidikan D3, tetapi waktu dijelaskan banyak yang di bawah D3 atau SMA. Ini TOR atau TOR juga harus diperhatikan terkait dengan pemenuhan yang disampaikan oleh BPK ini. Nah yang selanjutnya ini terdapat penerima PSPS yang tidak memenuhi syarat sebagai masyarakat berpenghasilan rendah, ditinjau dari penghasilan tadi seperti yang UMP ya, misalkan dia waktu diverifikasi di bawah UMP, tetapi pas waktu diperiksa ini hasilnya di atas UMP. Ini harus mohon diperhatikan juga. Ini terdapat penerima bantuan yang mendapat bantuan lebih dari satu sumber. Ini kayak si penerima bantuan juga selain mendapatkan PSPS, dia mendapatkan bantuan lain seperti LPP atau SSB atau selisih bunga. Next. Baik, Bapak Ibu kami hormati, karena waktu juga sudah sampai pada waktunya, mungkin saya cukupkan demikian. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lagi atas penjelasannya. Aplaus dulu tuh Pak Lagi. Ke pemateri berikutnya yaitu kepada Bu Musniar, bisa untuk menyampaikan materinya. Bu Nuri bagaimana ya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak, itu ucapan saya untuk mendoakan Bapak, jadi Bapak juga harus doakan saya juga. Gitu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, terutama dari Bapak Kasubdit dan Bapak Koordinator, Ibu-Ibu Koordinator wilayah Sulawesi 3, kemudian dan Pak Mustomu, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah berkenan hadir di Sulawesi Tenggara. Berkenan juga untuk mendampingi saya di kegiatan PSPS di Sulawesi Tenggara, serta Pak Widi di kegiatan KSPM Kota Bogor. Mohon izin yang semuanya sudah hadir barangkali ya, semua dari Dinas Kabupaten Kota. Ya, nanti juga saya kan sebenarnya hari ini duet sama Ibu Ratna. Jadi kami satu materi, satu duduk. Jadi nanti kita pun apa yang ini kita tinggal sikapi berdua ya. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian sudah kenal Bu Ratna juga ya? Ini di depan Bu Ratna. Kalau dulu di tahun 18 sampai 2020 ketua tim teknis itu adalah kepala dinas kabupaten kota setempat. Kalau sekarang aturan baru, ketua tim teknis alias ketua tim verifikasi itu adalah Ibu Ratna. Beliau dari Kasih 2 Balai Sulawesi 3. Jadi beliau berkedudukan di Makassar. Jadi nanti yang tanda tangan semua proposal Ibu Ratna. Betul. Ya Bapak Ibu ya. Nah saya mau izin lanjut ke bahan dayang. Nanti saya fokus ke pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan PSPS di Sulawesi Tenggara. Nanti untuk masalah mapping SKPU apa semua mungkin kita akan diskusi, karena terus terang Pak mohon izin kemudian kami belum tahu apakah di dalam pelaksanaan kegiatan PSPS lokasi-lokasi yang ada saat ini itu apa masuk dalam kawasan umum. Jadi perlu info detail nanti kami minta dari kabupaten kota. Kalau mungkin ini nanti ada sedikit kekurangan kami dalam penelitian kita. Bapak Ibu sekalian di Sulawesi Tenggara,
saat ini alokasi berdasarkan pipa yang kami terima itu adalah sekitar 2.970 unit. Nah, dari 2.970 unit ini kami baru menyelesaikan 2.400 unit. Dan dari 2.400 unit ini sebagaimana yang disajikan di depan, Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa yang sudah di SK-kan sebagai, jadi sekarang kalau CPB itu bukan lagi yang SK-kan itu adalah kepala dinas, bukan. Sekarang yang SK-kan adalah Pak Direktur Jenderal Pemilihan Perumahan. Jadi Pak Dirjen yang menyesuaikan, baru kemudian saya menetapkan sebagai penerima bantuan dan sekaligus menyalurkan bahan bantuan. Jadi sebagaimana yang Bapak lihat di tayangan di layar di depan Bapak, bahwa itu ada 8 kabupaten yang sudah menerima bantuan BSPS untuk tahun 2021. Ya, harapan saya Pak, sisanya mungkin Pak Kasubdit, ya mungkin harapan semua untuk di sini perlu saya sampaikan barangkali Pak. Di Sultra ini ada 17 kabupaten kota, dan 17 kabupaten kota ini masih ada sekitar 9 yang belum menerima. Mudah-mudahan yang 9 yang belum menerima ini hadir di dalam ruangan ini, supaya Pak Kasubdit bisa mendengar dan memperhatikan. Ya, yang belum menerima bisa angkat tangan Bapak Ibu. Wah, nomor 1 dari Pulau Utara Pak, baru semangat. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi itu ya, di depan baru 8 kabupaten kota ini, kemudian di dalam alur pelaksanaan kegiatan BSPS ini Bapak Ibu, tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa kami dibantu oleh tim verifikasi yang diketuai oleh Ibu Ratna, ya, dari Balai Perumahan Sulawesi 3. Kemudian di dalam pelaksanaan ini kami juga ada namanya tenaga ahli. Jadi dulu ada konsultan manajemen provinsi, kalau sekarang tidak. Jadi berupa konsultan individual itu ada 3 orang. Kebetulan hadir di saat ini, mungkin dia tadi untuk tenaga ahli struktur Pak Muli silakan berdiri. Ada, nah itu Pak tenaga ahli kami dari struktur. Kemudian tenaga ahli manajemen, tolong berdiri. Ya ini tadi yang membacakan 2 Pak ya. Kemudian juga ada tenaga ahli pemberdayaan, Bu Misna. Terima kasih. Kemudian masalah pembagian koordinator kabupaten kota. Kalau sekarang dulu namanya koordinator fasilitator, sekarang namanya koordinator kabupaten kota. Itu dari 8 kabupaten kami hanya memakai 6 orang dengan pertimbangan bahwa memang ada pemberian kota yang tidak merata Pak, sebagaimana sudah saya sampaikan. Sebelumnya, namun untuk pembagian fasilitator dalam pendampingan ini masing-masing 120 mendamping terdiri dari 2 orang, fasilitator pemberdayaan dan fasilitator teknik. Mungkin saya sekalian memperkenalkan dulu mungkin dari Kabupaten Muna, silakan berdiri koordinator kabupatennya. Kemudian dari koordinator Kabupaten Muna Barat, Ibu Vivi, silakan berdiri. Tadi Pak Sainal Pak. Kemudian dari koordinator wilayah Bombana, satu sini. Sudah hadir? Oh ya, terima kasih. Kemudian koordinator dari Kabupaten Kota, ya ini satu koordinator mendampingi 3 kabupaten, yaitu Kota Kendari, Konawe Selatan dan Kolaka. Ini Bapak Arwan Badrin. Ya, ini 1 orang mendampingi 3 kabupaten. Kemudian setelahnya itu ada dari koordinator Wakatobi. Ini yang paling terjauh, Pak Hardianto. Ya, oke Pak. Kemudian ada 2 askokap, ini yang mendampingi di Kabupaten Muna dan Muna Barat dengan posisi karena di Kabupaten Muna Barat ini lebih dari 500 unit. Kemudian RKTL pelaksanaan kegiatan BSPS Sulawesi Tenggara ini sebenarnya kita berharap sesuai target. Ini ada beberapa tahapan, itu sudah semua masuk di tahapan pelaksanaan konstruksi tahap 1. Namun karena masih ada kuota kita Pak yang belum turun sekitar 570 unit, ini yang kemudian yang mengalami progres target rencana, sehingga masih belum kelihatan bahwa semua
belum kami tuntaskan karena masih menunggu BNDA yang sisa dari 29 yang ada di dalam pipa kami. Selanjutnya ini yang sudah saya sampaikan TTL dan target kami next month. Ya. Ini RTTL kami ya, Bapak Ibu sekalian, untuk T1 410 unit itu ada di Kabupaten Muna yang sebelumnya turun di bulan Februari, tanggal 25 Februari itu sudah ada pelaksanaan, cuman ada beberapa kondisi yang kemudian itu tidak bisa sampai seharusnya dari berdasarkan kontrak kerja mereka yang hanya 2 bulan itu tidak bisa selesai. Itu nanti akan kami sampaikan apa alasan-alasannya setelah kemudian selanjutnya ini bisa kita lihat bagian alur. Next mas tolong ya, ini bagian alur pelaksanaan kegiatan di Sultra. Jadi kita lihat ya di beberapa ini seharusnya untuk Konate 1 ini kan dia mulainya di bulan 2 akhir itu sudah harusnya langsung ke progres pelaksanaan fisik. Namun karena ada beberapa perubahan juknis, jadi mereka untuk sempat ada perubahan dokumen, terutama di format 9 itu terkait dengan survei toko, di mana di situ juga kami ada peranan dari Balai Ratna dan saya untuk mengevaluasi survei toko terhadap harga-harga yang ada. Jadi ada HPS ya. Sekarang ada HPS Pak, ada harga perkiraan standar yang dikeluarkan oleh PPK, dan itu yang menjadikan patokan untuk pelaksanaan penawaran yang dilakukan oleh toko. Jadi tidak serta-merta lagi hasil survei harga yang kemudian menjadi dasar untuk toko-toko tersebut menjadi pemenang. Jadi tidak seperti itu lagi sekarang kami. Dan perlu kami sampaikan untuk dari 8 kabupaten ini, yang 7 kabupaten sudah masuk di dalam pelaksanaan konstruksi tahap 1, memang ada kendala di Kabupaten Muna. Mungkin nanti ke depan kami berharap harga satuan kabupaten kota ini bisa menyesuaikan hasil survei yang dilakukan oleh teman-teman, itu bisa jadi pertimbangan untuk perubahan-perubahan harga di dalam harga satuan kabupaten kota. Mungkin itu yang sekedar masukan kami. Kemudian selanjutnya progres keuangan. Ya, jadi Bapak Ibu, dari tayangan yang progres fisik dan tayangan